Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini terkait pelaksanaan KTT G20 di Bali, sudah terhubung dengan rekan Nadia Valeri yang saat ini berada di lokasi tempat diselenggarakannya KTT G20. Ya, Valeri, silakan dengan laporan Anda. Mendapat berpengaruh pada kondisi pangan terutama di tahun 2023 mendatang. Kemudian juga yang menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo tadi adalah pentingnya bahwa G20 ini harus disukseskan dan juga harus tercapainya suatu mufakat ataupun kesepakatan antara kepala negara yang hadir agar KTT G20 ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi negara-negara G20 namun juga bagi negara-negara lainnya. Dan kemudian juga Presiden Joko Widodo menekankan bahwa dalam KTT G20 ini ia meminta para kepala negara yang hadir untuk mengesampingkan perbedaan karena jika tidak dilakukan hal tersebut maka ini berpotensi tidak akan mensukseskan KTT G20 dan tidak tercapainya komunike pada akhir penyelenggaraan presidensi G20 16 November esok. Selain pidato pembukaan, hari ini ada sejumlah agenda yang dilangsungkan pada KTT G20, yakni sejumlah forum diskusi dengan 3 topik utama. Yang pertama, Fajar dan juga pemirsa, diskusi akan dibuka dengan pembahasan terkait dengan kondisi ekonomi global, kemudian ketahanan pangan dan juga energi, dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan terkait dengan transformasi digital, dan kemudian diskusi terkait dengan kesehatan. Di mana memang ini menjadi 3 fokus utama dalam presidensi G20 tahun ini, bagaimana negara-negara yang hadir dapat bersama-sama menemukan upaya untuk penanganan terkait dengan potensi krisis ekonomi di tahun-tahun mendatang, terutama di tengah bahaya resesi, dan kemudian juga bagaimana negara-negara ini dapat menghadapi kondisi geopolitik yang hingga saat ini masih sangat kental, serta juga bagaimana negara-negara dapat mencari cara untuk pulih dari kondisi ekonomi setelah pandemi COVID-19 yang bahkan hingga 3 tahun terakhir ini juga masih belum saja berakhir. Dan ini juga menjadi fokus utama dalam KTT G20 hari ini. Selain agenda utama, akan dilangsungkan juga pertemuan bilateral antara sejumlah kepala negara yang sudah hadir. Kita ketahui kemarin ada beberapa pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara. Di antaranya Presiden Joko Widodo melangsungkan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, kemudian juga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, kemudian juga Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan juga Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed, serta Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Dan kemarin juga kita mengetahui bahwa ada salah satu pertemuan bilateral yang paling menarik kalau dilihat, yakni Presiden Amerika Serikat Joe Biden dengan Presiden China Xi Jinping, yang mana dalam pertemuan bilateral tersebut kedua menyepakati untuk memperbaiki jalur komunikasi antara kedua kepala negara, dan mereka juga sepakat jika jalur komunikasi ini diperbaiki maka dapat menangani potensi konflik yang terjadi dan juga persaingan ataupun rivalitas antar kedua kepala negara. Inilah yang menjadi topik-topik dalam pertemuan bilateral, karena selain agenda utama namun juga KTT G20 ini mempertemukan beberapa kepala negara, 3 diantaranya merupakan negara besar yakni Amerika Serikat, Rusia, dan juga China. Meskipun Rusia memang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Lavrov yang mewakili Presiden Vladimir Putin yang memutuskan untuk absen ataupun tidak hadir dengan alasan masalah domestik, dan juga Vladimir Putin ini namun dikonfirmasi akan tetap mengikuti ataupun melakukan partisipasi dalam KTT G20 secara virtual. Nantinya KTT G20 di hari pertama ini akan ditutup dengan gala dinner yang rencananya berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Garuda Wisnu Kencana. Fajar. Ya, terima kasih Valeri atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.